Invasi kaiju besar-besaran yang didalangi oleh kaiju nomor 9 berlanjut ke gelombang kedua. Disinilah 5 dakaiju berangka yang sebelumnya sempat muncul dan menghilang secara misterius akhirnya menampakkan diri di Tokyo. Ternyata serangan kaiju yang terjadi di gelombang pertama adalah buat memisahkan pilar kekuatan utama divisi 1 dan 3. Jadi setelah para tentara tergu yang kuat itu dipaksa berpencar, 5 dakaiju ini pun bersiap melawan mereka. Artinya di sini, baik Kafka, Hikaru, Narumi, Mina, dan Hoshina nggak bisa saling bantu satu sama lain. Tapi menghadapi situasi ini, para tentara utama tetap bersiap melawan musuhnya. Narumi akan menghadapi kaiju nomor 11. Hoshina berhadapan dengan nomor 12. Peleton yang dihuni oleh Kafka akan mengurus nomor 13. Mina akan melawan nomor 14, sementara Hikaru dihadapkan dengan nomor 15, atau dialah kaiju humanoid yang memakai wajah Hikaru. Nah, dari semua tentara utama ini, yang patut dikhawatirkan di penyerangan kedua adalah Hikaru. Pasalnya, sebagai tentara yang baru diangkat kurang dari 1 tahun, Hikaru belum punya cukup pengalaman buat melawan dakaiju berangka sendirian. Tapi melihat situasi yang ada, Hikaru bilang kalau dia telah siap. Dia juga telah bertekad buat nggak perlu lagi diselamatkan oleh orang lain. Jadi disinilah Hikaru seakan ingin membuktikan dirinya. Hikaru pun langsung melepas output kekuatan maksimumnya yang mencapai 84%. Dan setelah merintah tentara di sekitarnya buat pergi ke radius yang aman, pertarungan pun dimulai. Nah, nggak hanya memakai wajah yang mirip dengan Hikaru, kaiju nomor 15 juga kelihatan kenal dan terus manggil namanya. Disinilah kita langsung diperlihatkan kecepatan dan kekuatan si kaiju. Awalnya, nomor 15 terus menekan Hikaru dengan serangan-serangan fisik yang amat dahsyat. Hanya dengan tendangannya, Hikaru dipaksa bertahan dengan kapaknya. Bahkan saat Hikaru mencoba membalas serangan, si kaiju terlihat sangat lincah dalam menghindar. Sampai akhirnya, serangan fisiknya sanggup mendorong Hikaru dengan telak hingga membuatnya terbanting dengan hebat ke tanah dan ke dinding. Nggak cukup di situ, begitu Hikaru mencoba bangkit dengan susah payah, kaiju nomor 15 menunjukkan kekuatannya yang lain. Dengan menyerap dan mengumpulkan puing-puing yang ada di sekitarnya, dia sanggup menciptakan kapak raksasa. Disinilah harapan Hikaru buat menang seakan mulai pudar. Satu demi satu kapak raksasa pun meluncur ke arah Hikaru. Masih berkat seragam kaijunya, Hikaru bisa menghindar dengan cepat. Nomor 15 tetap sanggup menyusulnya. Disitulah dia juga dapat melepas tembakan demi tembakan dari wajah kaijunya. Alhasil, baik lengan, kaki sampai rusuk Hikaru dibuat cedera. Melihat situasi genting ini, Direktur Itami berniat mengirim bala bantuan ke Hikaru. Tapi Hikaru menolak karena hal itu bisa menurunkan pertahanan markas pusat. Dia pun mencoba meyakinkan yang lain kalau dia baik-baik aja. Dia bahkan bilang kalau dirinya udah sedikit lagi bisa mengimbanginya. Disinilah operator Kurusu melihat output kekuatan Hikaru yang telah mencapai 88%. Dan dari ucapan Hikaru tadi, Itami langsung berasumsi kalau Hikaru telah melihat hantu ibunya. Jadi, di antara para pengguna senjata kaiju, ada fenomena aneh di mana mereka bisa melihat sosok hantu. Narumi menyebut kalau ini adalah fenomena langka saat tentara memakai senjata kaiju yang punya pendahulu. Jadi dipahami kalau senjata kaiju itu masih menyimpan memori dari pengguna sebelumnya. Inilah kenapa setiap kali memakai senjata kaiju nomor 4, Hikaru sering melihat sosok sang ibu bertarung di depannya. Dan fenomena ini mungkin juga berhubungan dengan saat Kafka melihat hantu tentara dari masa lampau. Jadi ada kemungkinan kalau kaiju nomor 8 juga punya pengguna terdahulunya. Nah, setiap Hikaru bertarung, dia pun seakan diperlihatkan gimana ibunya bertarung dengan lebih lincah, kuat, dan akurat. Karena itulah, Hikaru bertekad buat bisa mengimbangi pergerakan sang ibu. Dan di pertarungan inilah, dia menunjukkan progres itu. Pelan-pelan, Hikaru pun mulai sanggup mengimbangi pergerakan hantu ibunya. Dia mulai sanggup menghindari pukulan-pukulan kaiju nomor 15
hingga mengirim luka gores padanya. Dan puncaknya, begitu output kekuatan Kikoru terus meningkat, dia pun sanggup menerapkan serangan-serangan dahsyatnya. Disinilah Kikoru terus memberondongi Kaiju nomor 15 dengan serangan-serangannya. Hingga akhirnya, dengan teknik tebasan kembarnya, Kikoru pun berhasil menebas leher si Kaiju. Dan saat itulah, output Kikoru mencapai angka 94%, yang mana artinya dia telah melewati sang ibu. Tapi di saat Kikoru berniat mengirim serangan penghabisan, Kaiju nomor 15 malah tersenyum. Dan dari tubuhnya yang telah tercabik, muncul jaring energi yang menembus dan mengelilingi tubuh Kikoru. Disinilah ternyata serangan psikogenik nomor 15 dimulai. Begitu serangan otak itu dilepas, Kikoru pun terisolasi dan gak bisa dihubungi. Dan di dalam otaknya, serangan-serangan psikologis terus menghujaninya. Kikoru terus diberi pertanyaan untuk apa dia berusaha keras. Dan setelah dihasut puas jujur pada dirinya, Kikoru pun bilang kalau dia ingin dipuji oleh ayah dan ibunya. Dari sinilah nomor 15 kembali menghasut Kikoru kalau dia nggak perlu lagi berusaha. Karena di saat ibu dan ayahnya telah meninggal, mimpi dan tujuan hidup Kikoru juga telah terkubur. Dan mendengar hal ini, Kikoru pun menangis bagaikan telah hilang arah. Melihat fenomena ini, Itami pun menyadari kalau si Kaiju sengaja mengincar bagian terlemah Kikoru, yaitu mentalnya. Dari situlah dia curiga kalau petarung yang lain juga mengalami hal yang sama. Dan setelah menerima laporan dari pihak lain, kita diperlihatkan gimana Narumi, Hoshina, dan petarung utama lain juga sedang dalam kondisi terpojok. Artinya, para Dakaiju berangka yang dihadapi mereka memang didesain buat mengeksploitasi kelemahan masing-masing. Nah, di peleton yang dihuni oleh Kafka, Kaiju nomor 13 sedang menggila dan berhasil melukai dua ketua peleton. Disinilah kita diperlihatkan gimana Shinonome masih mencoba susah payah buat melawan. Sebagai anggota divisi 1, Shinonome sangat mengagumi Narumi. Karena itulah, setelah diangkat menjadi ketua peleton, dia ingin membuktikan kepercayaannya. Tapi di hadapan sang Dakaiju berangka, tekad yang kuat aja nggak akan cukup. Dengan kekuatan fisik yang amat kuat, si Kaiju sanggup bertahan dan menyerang dengan amat mematikan. Alhasil, meski dengan pelepasan maksimum yang mencapai 73%, serta kombinasi berbagai senapan dan bomnya, Shinonome dibuat nggak berdaya dan berakhir menerima serangan-serangan yang fatal. Disinilah Shinonome nggak sanggup lagi bergerak. Dan saat nyawanya udah di ujung tanduk, dia menangis. Meski udah bertekad buat mengorbankan diri demi negara, dia sadar kalau dirinya juga takut mati. Karena sebagai seorang wanita, dia hanya ingin menjadi lebih cantik dan kuat dan mendapat perhatian pria yang disukainya. Akhirnya, Kaiju nomor 13 pun mengirim pukulan eksekusi. Tapi saat itulah, tubuh Shinonome tiba-tiba menghilang. Dan ternyata, seorang penyelamat telah datang dan dialah Kafka Hibino. Masih ditugaskan buat berada di garda belakang, Kafka memilih melanggar perintah itu. Karena setelah melihat atasannya diambang kematian, Kafka jelas gak bisa tinggal diam. Disitulah, di hadapan Kaiju nomor 13, Kafka pun merubah ke wujud Kaijunya. Dan di saat yang sama, para Dakaiju yang telah menyerang langsung merasakan kehadiran Kaiju nomor 8. Kafka sendiri sanggup merasakan gimana para Dakaiju sedang bertarung melawan rekan-rekannya di tempat lain. Tapi Kafka percaya kalau mereka masih sanggup menang. Sebelumnya, Kafka juga sempat disuruh Kikoru buat nggak membantunya. Karena itulah di sini, Kafka menghubungi Kikoru dan bilang kalau dia nggak akan datang. Meski tahu situasinya nggak menguntungkan, Kafka bilang kalau dirinya masih percaya pada Kikoru. Dia yakin kalau Kikoru bisa kembali ke kedudukan. Dan kata-kata inilah yang akan mendorong Kikoru juga. Sementara itu, Kaiju nomor 13 pun langsung bersiap menyerang Kafka. Disinilah dia mengambil ancang-ancang dan mengubah wujudnya menjadi semakin besar. Kini, dengan level kekuatan yang mencapai 9,2, nomor 13 pun langsung berlari dan mengirim pukulannya ke Kafka. Tapi cukup dengan tangan kirinya, Kafka sanggup menahan pukulan dahsyat itu.
Dan tanpa menunggu waktu lama, Kafka bersiap mengirim serangan balasan dengan tangan kanannya. Dikirimlah sebuah tinju super dahsyat yang mendarat telak ke perut nomor 13. Meski dengan tubuh besarnya, Kaijo itu dibuat terlempar jauh hingga perutnya terkoyak. Artinya, Kafka telah menang dalam satu pukulan. Nah, saat itu di tempat lain, Kaijo nomor 15 bisa merasakan betapa dahsyatnya kekuatan Kaiju Kafka. Tapi di saat dia berniat menghabisi lawannya dan bergegas datang ke sana, pemandangan di depan matanya membuatnya terkejut. Karena secara luar biasa, Kikoru telah lepas dari serangan otaknya. Setelah mendapat pesan dari Kafka, Kikoru ternyata sanggup menjernihkan pikirannya. Di dalam hatinya, Kikoru memang sedih setelah ditinggal ayah dan ibunya. Tapi sekarang, dia sadar kalau dirinya masih punya rekan yang lain. Jadi meski tanpa pujian ibu dan ayahnya, Kikoru masih punya tekad buat berjuang. Demi menjadi sosok yang bisa dibanggakan oleh rekannya, Kikoru masih ingin terus bertarung. Disinilah Kikoru memulai comeback-nya. Dengan pikiran yang lebih jernih, kecepatan dan kekuatan Kikoru seakan telah berevolusi. Dengan teknik kapaknya, Kikoru terus berhasil melukai lawannya. Bahkan saat si Kaiju mengirim serangan massalnya, Kikoru sanggup menghindar dengan cepat. Hingga akhirnya, dengan teknik ayunan kapak 10 tebasan, Kikoru sanggup mencincang tubuh nomor 15 dan menghancurkan organ intinya. Disinilah, saat si Kaiju hanya menyisakan kepalanya, teriakan perasaannya masuk ke dalam otak Kikoru. Ternyata, Kaiju nomor 15 diciptakan oleh nomor 9 lewat memori Isao akan Kikoru. Karena itulah, nomor 15 juga menganggap nomor 9 sebagai ayahnya. Dan selama ini, dia pun selalu menuruti segala perintahnya demi mendapat cinta sang ayah. Masih sampai akhir, nomor 9 terus mengabaikannya. Setelah bertarung dengan Kikoru, Kaiju nomor 15 pun sadar kalau keduanya berbeda. Ayah Kikoru hanya bersikap keras karena sayang pada anaknya. Sementara bagi si Kaiju, ayahnya sama sekali nggak peduli dengannya, bahkan sampai saat dia meninggal. Karena bagi sang ayah, dirinya hanyalah pion. Mendengar semua ini, Kikoru pun berjanji pada lawannya kalau dia akan menghajar Kaiju nomor 9. Dan di saat yang sama, detak organ inti Kaiju nomor 15 telah dinyatakan berhenti. Artinya, Kikoru telah berhasil menang. Sementara itu, di saat sang murid telah berhasil membalik kedudukan, Narumi masih kesulitan menghadapi lawannya. Jadi, Kaiju nomor 11 punya kekuatan manipulasi air yang gak bisa diprediksi. Pasalnya, senjata Kaiju nomor 1 hanya bisa membaca gerakan dari sinyal elektrik di otak lawannya. Jadi gerakan-gerakan air yang gak terduga dari si Kaiju jadi mimpi buruk bagi Narumi. Dari jauh, si Kaiju terus menghujani Narumi dengan tembakan airnya. Karena itulah, dengan pelepasan maksimum, Narumi terus berusaha mendekat. Tapi begitu dia sanggup memotong jarak, si Kaiju juga sanggup mengikat tubuh Narumi dengan airnya. Alhasil, dia langsung dibuat terlempar. Gak menyerah, Narumi kembali mencoba menyerang dari jarak dekat. Dan setelah sanggup menangkis tembakan airnya dan membuat gerakan kejutan, Narumi melepas teknik tebasan bayonetnya. Tapi disinilah kita diperlihatkan gimana si Kaiju sanggup menahan serangan itu dengan tameng airnya. Nggak hanya itu, Kaiju nomor 11 ternyata juga menyimpan memori dari Isao. Alhasil, dia sanggup membaca setiap gerakan teknik Narumi hingga akhirnya melepas serangan fisik nan dahsyat yang amat menyerupai Isao. Disinilah Narumi lagi-lagi dibuat terlempar. Jadi sebagai mantan kapten divisi 1, Isao adalah orang yang paling mengenal Narumi. Masih dikenal sebagai anak bermasalah, Isao sanggup melihat potensinya dan merekrut Narumi ke divisi 1. Dan buat mengasah si anak bermasalah itu, Isao selalu menunjukkan pahitnya kekalahan pada Narumi. Baik dalam bela diri, berpedang hingga menembak, Narumi nggak pernah bisa menang dari Isao. Karena itulah selama ini, dia pun selalu berusaha bertambah kuat agar bisa diakui oleh Isao. Tapi sebelum dia sanggup membuatnya kagum, Isao telah lebih dulu
diangkat menjadi dirtek hingga akhirnya gugur di tangan Kaiju. Karena itulah di hadapan Kaiju nomor 11, Narumi bertekad mengalahkannya, layaknya dia ingin mengalahkan Isao juga. Dan disinilah kebangkitan Narumi dimulai. Jadi saat si Kaiju bersiap mengirim bola air masalnya, Narumi secara tiba-tiba sanggup mengirim peluru ke si Kaiju. Padahal selama ini, si Kaiju selalu bisa melindungi dirinya tepat waktu. Tapi disinilah kita diperlihatkan gimana mata di sekujur tubuh Narumi telah berubah warna. Dan seakan mengalami evolusi, serangannya pun kini menjadi semakin cepat. Tanpa disadari oleh si Kaiju, Narumi kembali berhasil mengirim serangannya, hingga membuat tangan si Kaiju tertebas. Nggak hanya itu, saat diserang dengan bola air yang mengincar kakinya, Narumi juga sanggup membaca arahnya. Dan sebelum si Kaiju sempat memasang tameng air, Narumi kembali berhasil mengirim tebasannya. Nah, di saat Narumi menggila ini, operator mendeteksi adanya keganjilan dalam senjata Kaiju nomor 1. Di sini disebut kalau tekanan pada fisik dan mental penggunanya telah meningkat secara tajam. Dan kalau dibiarkan, otak Narumi bisa meledak. Disinilah kita bisa melihat gimana darah mengucur dari kedua mata Narumi. Tapi meski di kondisi itu, serangan Narumi masih nggak berhenti. Dengan tembakan dan tebasannya, dia terus-menerus menekan Kaiju nomor 11. Sampai akhirnya, si Kaiju seakan muak dan bertanya, kenapa Narumi bisa memprediksi gerakan airnya. Padahal menurut memorinya, Narumi hanya bisa membaca gerakan makhluk hidup. Dan disinilah kita mendapat penjelasan akan evolusi dari Narumi. Jadi, Narumi telah mengeluarkan potensi lain dari senjata Kaijunya. Saat masih menjadi Kaiju, kekuatan prediksi nomor 1 memang hanya sebatas ke makhluk hidup. Tapi setelah bertahun-tahun digunakan oleh Narumi, serta dikombinasi dengan mata di seragamnya, kekuatan lain dalam senjata Kaiju Narumi seakan ikut bangkit. Kini, Narumi dapat mengamati pergerakan elektron, fluktuasi suhu, medan hingga detail lokasi melalui mata di sekujur tubuhnya. Lewat itulah, dia sanggup menciptakan penglihatan mental dan memprediksi apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi di mode yang amat memberatkan otaknya ini, Narumi benar-benar bisa membaca masa depan. Dan senjata inilah yang Narumi siapkan buat mengalahkan Isao. Akhirnya, setelah menghindari tembakan massal Kaiju nomor 11, Narumi pun melepas serangan penghabisan. Dikirimlah tebasan raksasa bercabang 7 yang menjulang tinggi ke angkasa hingga berhasil mencincang tubuh si Kaiju. Yap, Narumi berhasil menang. Melihat aksi Narumi ini, Itami seakan bilang ke Isao kalau bibit yang dia tanam kini telah berbunga menjadi kekuatan sejati. Jadi Itami tahu alasan Isao selalu bersikap keras pada Narumi adalah demi menjadikannya tentara yang gak gampang puas dan pantang hancur. Setelah mengalahkan Kaiju nomor 11, Narumi juga seakan bilang ke Isao kalau dia telah mengalahkannya. Tapi karena selama ini Isao terus memberi wajah serius padanya, Narumi tetap nggak bisa membayangkan wajah sedih mentornya itu. Karena itulah Narumi hanya bisa tertawa. Nah, sementara itu di Bandara Chofu, Hoshina tengah kewalahan menghadapi Kaiju nomor 12. Sebagai ahlinya pertarungan jarak dekat, Hoshina dikejutkan akan gimana si Kaiju sanggup unggul darinya dalam adu pedang. Tapi disinilah Hoshina sadar kalau lawannya ternyata adalah versi sempurna dari Kaiju nomor 10. Jadi bersama versi gagal sebagai senjatanya, Hoshina dihadapkan dengan lawan takdirnya. Itu dia penjelasan alur cerita Kaiju nomor 8, Arc Bencana Kaiju Part 2. Di sini, kita mulai masuk ke pertarungan para tentara melawan Dakaiju berangka. Kita bisa melihat gimana para Kaiju itu didesain buat mengcounter para tentara. Jadi cara mereka buat menang adalah dengan berevolusi di tengah pertarungan. Karena itulah di video selanjutnya, kita akan melihat gimana Hoshina dan Mina menghadapi ujian mereka juga. Jadi mari nantikan part berikutnya. Oke, segini aja video dari Rekom Manga kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.